anak-anak, jumpa lagi dalam tematik kita kali ini. Hari ini kita masuk dalam buku tema 3C dengan tema benda di sekitarku. Nah, kita masuk dalam pembelajaran 1-2, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita kali ini, coba anak-anak literasi halaman 3. Nah, literasi halaman 3 ya. Nanti setelah literasi baru melanjutkan lagi video pembelajaran ini. Oke? Baik. Nah, kita masuk dalam di sini ada contoh benda hidup dan benda mati. Nah, kita masuk dalam benda. Kira-kira apa itu ya? Benda ya. Nah, siapa yang tahu kira-kira apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ini yang dimaksud dengan benda ya. Jadi benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, benda itu ada terbagi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, kalau benda hidup itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan kalau benda mati itu seperti ada alat-alat atau yang ada di sekitar kita seperti batu, kursi, meja, komputer, dan yang lain-lainnya. Nah, setiap benda itu memiliki ciri-ciri ya. Ciri-cirinya adalah pertama, ukurannya. Nah, lihat ukuran benda. Ada yang berukuran besar dan ada yang ukurannya kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Ada yang tinggi dan ada yang lebar. Panjang, lebar, pendek, tinggi. Yang kedua bentuk. Ada bulat, kotak, segitiga, prisma, dan banyak lagi. Itu bentuk benda. Yang ketiga warna. Nah, berbagai macam warna. Ya, jadi benda itu memiliki macam-macam warna. Contohnya warna hijau itu pada daun. Ya kan? Nah, jadi masih banyak lagi contoh-contoh warna yang ada pada benda. Nah, tadi Miss sudah infokan bahwa benda terbagi dua, yaitu benda hidup dan yang benda mati. Coba amatilah tabelnya yang di halaman 4. Nah, di halaman 4 itu ada mengamati benda, tabel pengamatan benda, ada nama-nama objek pengamatannya, nah ada sifat dan kesimpulan. Jadi tinggal beri centang atau checklist yang menurut anak-anak itu merupakan ciri-ciri benda. Ya. Oke, itu tugasnya. Ini bukan tugas yang ayo lakukan ya. Ayo lakukan ini nanti kita akan lebih banyak bahas di Zoom. Tugasnya itu ada di halaman 5. Nah, apa itu di halaman 5? Nah, ada tugas ayo berlatih di halaman 5 sampai halaman 6. Coba ya, lihat bukunya. Oh, halaman 5 saja. Ayo berlatih, fotokan dan kirim ke WA. Oke? Lalu kita masuk dalam pengukuran. Nah, ketika kita memiliki benda, itu pasti kita akan bisa mengetahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa dengan menggunakan alat ukur. Coba buka halaman 6. Menggunakan alat ukur. Nah, ukuran benda itu sangat banyak, beraneka ragam. Kita tidak mungkin mengukurnya dengan satu alat ukur. Nah, ada beberapa jenis alat ukur yang bisa anak-anak gunakan. Nah, yang pertama itu ada penggaris. Nah, penggaris yang mengukur misalnya alat-alat pensil, misalnya meja, itu masih bisa. Yang kedua, meteran jahit. Nah, meteran jahit ini biasanya yang digunakan
untuk para penjahit yang mau membuat baju, menjahit baju. Yang ketiga itu meteran bangunan. Nah, meteran bangunan ini sering dipakai orang untuk mengukur suatu benda. Atau mengukur ketika mau membuat suatu bangunan. Nah, ini yang digunakan meteran bangunan ini ya. Nah, ketika kita mengukur di halaman 8, di halaman 7 itu ada contoh ukuran yang bisa kita ukur panjangnya. Nah, coba ambil penggaris dan ambil pensilmu sekarang. Lalu ukur berapa sentimeter kah pensil anak-anak sekarang. Mulai diukurnya dari angka 0 ya. Jadi segala sesuatu yang diukur itu mulai di ujung dengan angka 0 dan diakhiri dengan ujung mana yang paling ujung bendanya. Oke. Nah, setelah itu anak-anak coba lihat. Misalnya dia 20,5. Berarti dia mendekati angka 21. Pokoknya kalau sudah di atas ada 5 ke atas itu mendekati berarti ke angka 21. Contohnya 15,3 berarti dia lebih mendekati ke 15 cm gitu ya. Nah, di halaman 8 itu ada tugas. Ya, di halaman 8 itu ada tugas tulis hasil pengukuran benda-benda yang ada pada gambar berikut. Gunakan pembulatan sentimeter terdekat. Nah, yang tadi sudah Imis katakan, ketika nanti dia misalnya 14,3, berarti dia lebih dekat ke 15 atau ke 14. Nah, tapi ketika dia nanti 14,5, 14,6, dia akan lebih mendekati ke 15. Itu akan dibulatkan ke 15. Jadi ketika dia 14,5, di tengah-tengah dia akan dibulatkan ke atas. Tapi kalau dia di bawah 5, dia akan dibulatkan ke bawah. Oke? Nah, itu dikerjakan ya tugasnya. Nah, lalu ketika kita memiliki benda, itu tadi tugasnya halaman 9 ya. Ternyata tugasnya halaman 8 ya, bukan halaman 9. Nah, ketika kita memiliki benda, maka benda itu bisa digunakan bermacam-macam. Bisa kita gunakan benda itu misalnya untuk didudukin seperti kursi. Benda itu bisa kita letakkan berbagai macam benda lain seperti meja. Dan masih banyak lagi. Contohnya benda-benda kita bisa menggunakan sebagai alat musik. Nah, kita bisa menggunakannya sebagai alat musik. Contohnya ada di halaman 9. Ada botol kecap, ada galon air, ada botol pasir. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menjadi alat musik, yaitu alat musik ritmis. Apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis? Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang digunakan untuk mengatur irama atau tempo suatu lagu. Nah, alat musik triangle itu sebagai pelengkap. Triangle itu ada yang bentuk segitiga ya. Nah, halaman 9 itu ada cara bermain musik dengan alat yang sederhana, yaitu 3 botol kaca, botol galon, pasir, dan botol air minum kecil. Nah, ingat, semakin banyak air diisikan ke dalam botol, maka semakin rendah nada yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin sedikit air diisikan ke dalam botol, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Nah, contohnya, misalnya kita mau bernyanyi suara tinggi. Nah, berarti kita harus mengisi air ke botol itu sedikit saja. Nah, misalnya kita mau suaranya semakin rendah nadanya, maka kita akan isi air itu ke dalam botol semakin banyak. Nah, contoh kita juga bisa menyanyikan atau
menggunakan alat musik ritmis untuk bernyanyi lagu Burung Kakak Tua, ya. Nah, di halaman 10 itu ada lirik lagu Burung Kakak Tua. Nah, Burung Kakak Tua diciptakan siapa ya? Nah, Burung Kakak Tua diciptakan NN, ya. NN itu artinya no name, yang tidak diketahui. Namun ada penciptanya. Nah, ya. Lalu kita masuk, ketika kita menyanyikan lagu, itu karena alat musik yang terbuat dari benda-benda yang tadinya sudah kita pelajari. Nah, coba lihat halaman 11. Di situ akan ada kita temui kelebihan dan kekurangan. Nah, itu ada benda yaitu meja, ada kursi, ada lemari. Nah, semua itu terbuat dari kayu. Nah, apa kelebihan kayu? Kelebihan kayu yang pertama, terbuat bahan itu untuk membuat furniture atau alat-alat rumah tangga. Jadi kayu itu mudah dibentuk ya untuk membuat alat-alat rumah tangga, furniture yang tadi Miss infokan, meja, kursi, lemari. Kedua, kayu itu tahan lama. Ya, dia tahan lama. Ketiga, tadi yang Miss infokan mudah dibentuk. Nah, tetapi kayu juga memiliki kekurangan. Nah, apa kekurangannya? Pertama, kayu itu berat. Ya, dan mudah terbakar. Ini adalah kelemahan dan kelebihan kayu. Oke? Lalu, penggunaan kayu yang berlebihan itu sangat berbahaya bagi hutan. Karena apa? Karena akan menyebabkan hutan menjadi gundul. Nah, bila gundul maka akan mengakibatkan banjir atau tanah longsor. Nah, jadi ini akibat ya kalau kita misalnya berlebihan dalam menggunakan kayu. Contohnya, contoh-contoh kayu ya. Contohnya jati, meranti, mahoni, dan masih ada yang lainnya. Nah, coba buka halaman 12. Di situ ada ayo jawab. Ada 5 pertanyaan yang anak-anak Miss bisa jawab. Tadi Miss sudah infokan ya, Miss sudah beritahu tadi pelengkap rumah, benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, kenapa? Nah, kelemahannya, contoh tumbuhannya, hubungannya dengan banjir. Nah, tadi Miss sudah Miss jelaskan. Oke? Nah, jadi nanti anak-anak tinggal mengerjakan. Lalu kita masuk ke materi kita bahwa kalau kayu yang diambil tadi secara berlebihan maka akan membuat hutan menjadi gundul. Nah, apa sih fungsi hutan? Hutan merupakan tempat resapan air atau penyimpanan air. Jadi ketika di hutan banyak pohon, nah itu menjadi tempat resapan air. Nah, fungsi hutan itu pertama itu hutan itu sebagai paru-paru dunia. Kenapa dia paru-paru dunia? Karena dapat menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk pernafasan manusia. Nah, ini dia ya. Bisa di-underline di bukunya ya. Nah, yang ketiga itu sebagai tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Nah, suaka marga satwa. Di situ ada juga banyak flora. Nah, sebagai tempat hidup. Nah, yang keempat, hutan juga bisa sebagai tempat wisata. Karena apa? Karena keindahan alamnya dan udaranya yang segar. Jadi paling baik atau bagus ketika kita berwisata dengan banyaknya pohon-pohon. Nah, karena udaranya pasti segar. Nah, tadi Miss sudah infokan dampak penebangan hutan. Yang pertama, berkurangnya akar-akar yang menahan air hujan. Jadi kalau pohon-pohon itu ditebang, maka hutan pun
akan memiliki dampak, yaitu banyak akar-akar yang akan berkurang karena tidak bisa lagi menahan air hujan. Jadi kalau akar-akar berkurang, maka tidak akan bisa lagi menahan air hujan dan menyebabkan tanah longsor dan banjir kalau musim penghujan. Tapi akan menjadi kekeringan pada musim kemarau. Yang kedua, udara semakin panas. Jadi coba kalau di rumah anak-anak itu banyak pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika kita duduk di teras, pasti merasa lebih sejuk. Karena anginnya itu akan, tumbuh-tumbuhan itu akan mempengaruhi angin yang ada. Jadi udara bisa sejuk atau tidak terlalu panas. Berbeda dengan rumah yang tidak memiliki tanaman atau pohon di depan rumahnya. Yang ketiga, dampaknya itu kepada jenis hewan dan tumbuhan. Karena apa? Karena mereka tidak akan ada lagi tempat untuk tinggal. Dan yang keempat, tidak akan ada lagi wisatawan yang datang. Karena tidak ada lagi tempat yang bisa menjadi tempat yang memiliki pemandangan yang indah atau menghasilkan udara yang segar atau sejuk. Nah, bagaimana cara menyelamatkan hutan? Yang pertama, tidak lagi menebang pohon sembarangan. Yang kedua, membuat sistem tebang pilih. Dan yang ketiga, penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, ini ya. Jadi ketika kita tahu ada dampak dan pasti ada cara solusi menyelamatkan hutan. Lalu ketika hutan tersebut sudah bagus, maka kita akan terus menjaga hutan tersebut. Nah, pasti akan ada giliran untuk menjaga atau penjaga kebersihannya. Nah, ketika kita mau mengambil giliran-giliran ini, sebaiknya kita lakukan dengan bermusyawarah. Nah, memecahkan masalah bersama-sama. Karena apa? Karena saat dalam menghadapi persoalan yang rumit, hendaknya kita selalu mengambil jalan keluar dengan bermusyawarah. Karena tanpa musyawarah, permasalahan tidak akan terpecahkan. Malah nanti kita bisa jadi berantem. Malah akan menimbulkan pertengkaran. Nah, tapi kendala saat bermusyawarah itu adalah keberagaman karakter atau sifat peserta musyawarah. Nah, itu kendalanya. Karena kan ada pasti yang contohnya karakter yang baik, misalnya egois. Nah, itu sangat mempengaruhi. Mengapa terjadi kendala? Yang pertama, karena adanya orang yang merasa pendapatnya paling benar. Nah, kalau pendapatnya paling benar, ini akan memicu kendala pada saat bermusyawarah. Yang kedua, musyawarah itu sebenarnya berasal dari kata syuara, artinya berunding. Jadi, ketika tidak ingin atau misalnya perundingan itu tidak menghasilkan sesuatu jalan keluar, maka akan terjadi juga permasalahan. Nah, sehingga sebaiknya permasalahan yang kita hadapi, marilah kita hadapi, kita pecahkan dengan cara bermusyawarah. Sehingga semua orang merasa memiliki kewajiban untuk ikut serta menyelesaikan masalah tersebut. Dengan memperhatikan pendapat orang lain, tidak mengeraskan hati dan tidak merasa bahwa pendapat kita yang paling benar. Oke? Nah, musyawarah itu merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan solusi secara mufakat. Nah, musyawarah itu termasuk pengalaman Pancasila keempat. Apa ya bunyinya ya? Nah, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, siapa yang tahu lambang Pancasila keempat? Ayo, yaitu kepala banteng. Nah, kita juga akan
ketika kita memiliki benda-benda, maka benda tersebut bisa kita gunakan untuk sebuah permainan atau olahraga. Nah, siapa yang tahu permainan bola kasti? Nah, ketika kita bermain bola kasti, kita tahu alat pemukul tersebut. Alat pemukul dalam permainan bola kasti itu terbuat dari apa? Nah, bahan yang digunakan terbuat dari kayu. Sehingga permainan bola kasti menjadi salah satu olahraga yang menggunakan alat kayu dalam permainannya. Nah, sehingga ketika bermain bola kasti itu membutuhkan keterampilan dalam memukul dan melempar bola. Jadi dia ada keterampilan, harus ada keterampilannya. Seperti yang ada di buku di halaman 16. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan di situ dalam keterampilan melempar bola. Nah, yang pertama melambungkan dan menangkap bola. Yang kedua, melempar dan menangkap bola sambil bergerak. Yang ketiga, melempar sasaran. Nah, jadi bisa diperhatikan di bukunya di halaman 16, 3 hal keterampilan yang perlu dipelajari yang harus dimiliki ketika kita hendak bermain bola kasti. Oke, materi kita sampai di sini. Jadi, anak-anak jangan lupa mengerjakan tugasnya yang tadi sudah diberitahu. Tugasnya tidak terlalu banyak ya. Jadi, kerjakanlah tugasnya dengan baik, dengan sukacita tanpa sungut-sungut. Nah, karena apa? Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi, selamat mengerjakan tugas. Tugas nanti selesai difotokan dan dikirim ke miss-nya ya. Oke? Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.